Oke, selamat datang di software Apotek MedStore ya. Jadi setelah Anda melakukan instalasi dan aktivasi software Apotek kami, Anda sudah bisa login ke software Apotek kami ya. Anda bisa login dengan refile ya, terus klik login. Untuk username dan password awal, silakan Anda masukkan admin dan passwordnya juga admin. Lalu klik login ya. Nah, ini ada konfirmasi waktu untuk memastikan bahwa apakah jam sekarang di komputer Anda sama dengan yang jam saat ini dan tanggalnya juga sama. Kenapa? Karena bagi transaksi tanggal dan jam itu sangat penting, betul ya. Kalau sudah Anda pastikan benar, klik benar ya. Nah, oke, bagi Anda yang apotek lama ya, Anda kan sudah punya data banyak ya. Anda sudah punya data obat banyak, maka Anda untuk memudahkan Anda tidak perlu input satu-satu dari menu data obat ini. Karena kalau katakanlah Anda punya 700 data, misal Anda harus input satu-satu dari menu ini akan lama, Bu, ya. Nah, kami sudah sediakan menu yang untuk memudahkan Anda bagi yang Anda apotek lama ya. Anda bisa menggunakan menu import data obat lengkap ya. Ini adalah menu import Excel. Jadi nanti Anda sudah kita sediakan format template Excel. Nah, nanti Anda bisa isi format template Excel-nya, data Excel-nya dengan data obat Anda. Anda bisa copy paste kalau Anda sudah punya soft copy, Anda sudah bisa copy paste dari data Anda ke template Excel kami. Atau Anda bisa kirimkan ke email kami biar kami bantu untuk sesuaikan data yang Anda punya dengan format kami sehingga bisa diimport ya. Sebagai informasi untuk import Excel 1000 data obat itu bisa kita import kurang dari setengah jam. Cukup cepat bukan ya? Nah, bagaimana cara import Excel-nya? Pertama kita harus isi dulu datanya di Excel ya. Kalau Anda di Windows XP, Anda bisa klik My Computer dulu, atau kalau Anda di Windows 7 dan Windows 8 ya klik komputer ya. Intinya kita akan membuka Windows Explorer ya. Seperti ini ya. Nah, dari sini kita masuk ke C ya. Lalu kita ke program files ya. Lalu kita ke MedStore ya. Nah, di MedStore itu ada folder template Excel ya. Nah, di sini data obat lengkap. Anda juga bisa import data pelanggan seandainya Anda sudah punya data pelanggan banyak. Data supplier juga bisa seandainya Anda sudah punya data supplier banyak bagi Anda apotek lama. Nah, setelah kita akan coba ini, kita klik 2 kali di sini ya. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Ya. Nah, ini ada kode obat, ada kode barcode ya, nama ya, terus satuan, kategori, lokasi dan segala macam ya. Semakin lengkap Anda mengisi data di sini, semakin siap Anda jualan ya. Kenapa ya? Karena kalau Anda tidak mengisi lengkap, tidak harus lengkap ya. Nanti kita akan tunjukkan poin-poin mana yang penting yang kalau diisi kita sudah siap jualan ya. Nah, yang pertama ini ya. Kalau Anda isi kode obat, Anda harus isi ya, karena kita tidak menerima kalau kode obatnya tidak diisi. Nama obat ya, nama obat, satuan. Nah, oke, nah ini harus kita isi. Stok ya, tanggal expired, ini juga harus diisi ya. Harga pokok, nah ini harga-harga, ini juga harus diisi ya. Nah, apa harga jual umum, harga jual dokter dan harga jual resep ya? Ini bisa Anda gunakan kalau Anda ada level harga. Seandainya Anda jual umum ke pasien biasa gitu kan, misal obat amoxicillin misal Anda jual ke orang biasa 3.000. Nah, misal Anda kerjasama dengan dokter, Anda karena harus ada insentif ke dokter, misal Anda jual 3.500. Nah, karena 500-nya untuk dokter bisa. Anda resep misal ada lebih tinggi juga bisa, atau lebih rendah dari, intinya ada 3 level harga yang kita sediakan, terserah Anda mau menggunakan bagaimana nantinya ya. Nah, harga pokok ini apa? Harga pokok ini harga modal gitu kan ya. Kalau Anda beli taruh amoxicillin ke supplier, misal harganya 2.000, nah di sini Anda masukkan 2.000 ya. Bisa disamakan dengan harga beli, bisa ya. Jadi yang penting ini harus diisi semua ya. Kenapa? Kan harga pokok dan harga jual ini kita gunakan untuk laba rugi. Nah, kalau Anda tidak isi salah satunya, nanti ada laba rugi Anda akan kacau ya. Tanggal expired, kenapa tanggal expired harus diisi ya? Karena nanti Anda isi ngawur saja nggak masalah gitu kan. Misal 1 tahun dari sekarang gitu, nggak masalah. Nanti baru kita benahi kalau sudah masuk data di sistem di software ya.
di software apotek kami. Nah, stok gimana ini stok ini kenapa harus diisi ya, karena Anda kan ingin siap jualan ya. Jadi setelah Anda import pengennya kan langsung siap jualan. Nah, ini juga harus diisi. Ini harus kalau misal Anda belum stok opnya, kasih aja misal 50 semua gitu kan, 50 ya. Kalau Excel kan enak nih, bisa drag and drop ya. Nah, 50 semua ya. Nanti setelah data masuk ya, Anda punya waktu lebih banyak, nah baru nanti Anda stock of name nanti kita sudah sediakan di menunya di software kita ya. Oke, nah jadi ini kolom-kolom yang wajib diisi, yang lainnya terserah, ini nggak diisi nggak apa-apa, misal Anda nggak mau kode barcode kosongnya juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kita isi lah ya. Di file Excel ini juga kita ada jenis obat loh ya, ada jenis obat yang untuk memilih konsinyasi atau non konsinyasi ya. Sudah paham, Anda sudah paham lah ya, konsinyasi itu apa, non konsinyasi itu apa. Konsinyasi itu kan titip ya. Jadi kalau supplier ya itu nitip barang dulu di apotek kita, nah baru kita bayar kalau yang ada yang laku, dan yang kita bayar yang laku saja, nah itu kan konsinyasi ya. Nah, kalau yang pembeliannya hutang atau tunai, nah itu kan non konsinyasi ya. Jadi di software apotek kita satu obat hanya bisa punya satu jenis ya. Tidak bisa satu obat nanti konsinyasi atau nanti terus diubah ke non konsinyasi, nah tidak bisa ya. Makanya ini dipastikan dulu ya, Anda memasukkannya benar gitu kan ya. Kalau dikosongi bagaimana? Kalau dikosongi, nah software apotek kita itu akan otomatis memilih non konsinyasi ya. Jadi kalau Anda kosongi, kalau memang Anda yakin semua yang di apotek Anda itu tidak ada barang konsinyasi, Anda kosongi saja, tidak masalah. Tapi kalau Anda sebagian yang konsinyasi, maka Anda harus tentukan kalau dia konsinyasi. Karena apa? Karena nanti kalau sudah masuk ke software apotek tidak bisa diubah, gitu kan ya. Jadi nah kalau misal ternyata salah, ya udah berarti nanti di server apotek kami Anda harus buat lagi data obat baru dengan nama yang sama tapi dengan kode yang beda. Nah contohnya misalnya ini AIP gitu kan, allopurinol lah ya. Nah AIP itu kan dia konsinyasi ya. Nah kalau allopurinol dia non konsinyasi, berarti dia pembeliannya pakai utang. Kalau yang allopurinol, kalau yang AIP berarti dia nitip ya. Jadi ini penting ya. Jadi pastikan Anda tidak salah isi di sini ya, di konsinyasi atau non konsinyasi, kecuali apotek Anda memang semuanya non konsinyasi atau semuanya konsinyasi ya. Kalau semua konsinyasi ya tinggal drag and drop saja kan ya. Nah akan jadi kalau semua non konsinyasi ya tinggal kosongi saja ya. Nah kalau isinya konsinyasi sama non konsinyasi, bagaimana dua-duanya? Ya udah berarti Anda harus memilih satu-satu mana yang non konsinyasi dan mana yang konsinyasi. Biasanya kan lebih banyak yang non ya. Jadi ya nanti mungkin ya itu tergantung apotek Anda lah ya. Jadi yang penting ini silakan Anda isi ya. Nah yang lain juga nggak masalah dikosongin. Nah kalau sudah selesai semua, Anda masukkan semua data di Excel ya, Anda bisa save as ya. Anda save as, Anda taruh di mana yang lebih mudah. Tadi kan kita harus masuk di C program files ya, dan Store. Nah itu misal Anda tidak familiar, Anda sering lupa di situ, Anda bisa taruh di desktop misal ya. Anda taruh di desktop atau taruh di media dokumen atau taruh di D misal di ya, terserah Anda. Kita untuk saat ini kita coba di desktop saja ya. Oke ya. Nah kita sudah simpan di desktop ya. Dari sini, nah setelah itu kita akan tutup Excelnya karena kita akan memulai import Excel. Nah terus bagaimana memulainya import Excel ya? Nah kita masuk ke menu master, lalu kita masuk ke import data obat lengkap ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apakah sudah ada data obat belum ya. Nah ini kan kosong ya. Ini hanya ada data bawaan program kita, ada bawaan software apotek kita ya. Nah sekarang kita akan coba import Excel ya, master import data obat lengkap. Nah kita cari file Excel yang kita simpan tadi ya, karena kita di desktop, kita masuk desktop. Nah ini kita klik open ya, lalu kita ini pilih ya, ini data obat, lalu kita klik pilih data. Nah kita klik cek data. Oke, nah data oke, karena tadi kolom-kolom yang dibutuhkan tadi sudah kita isi ya. Dan oh ya, dan pastikan kode obat tidak ada yang sama ya.
Nanti kalau ada kesalahan akan diinfokan di sini kesalahannya apa dan ada keterangannya apakah bisa diimport atau tidak ya. Nah, kalau kita sudah cek data, kita klik import data ya. Nah, oke. Nah, data berhasil diimport. Sekarang kita coba lihat ya. Data berhasil diimport. Kita coba lihat di master data obat. Nah, ini loh. Ini data obat yang tadi kita import ya. Cukup cepat bukan ya? Cukup mudah ya. Oke, baik.